Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan lebih jauh terkait tentang pemodelan sistem. Baik, kita langsung mulai saja ya. Ya, apa sebenarnya maksud dari pemodelan sistem? Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah sama-sama membahas tentang bagaimana perancangan sistem, bagaimana tahap-tahapnya, atau yang kita kenal sebagai System Development Life Cycle. Sekarang kita masuk dalam pemodelan sistem. Kita masuk dari definisi model dulu. Apa itu model? Model adalah representasi penyederhanaan dari sebuah realita yang kompleks atau biasanya bertujuan untuk memahami suatu realita tersebut dan memiliki fitur yang sama dengan tiruan dan dalam melakukan penyelesaian masalah. Jadi ketika ada suatu masalah, kita membuat suatu modelnya. Nanti kalau sudah dimodelkan baru kita bisa membuat programnya. Ingat, seperti pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa aplikasi yang dibuat atau sistem yang dibuat itu tujuannya adalah untuk membantu menyelesaikan, tetapi bukan pengambil keputusan ya. Jadi aplikasi atau sistem hanya mendukung untuk menyelesaikan masalah. Nah, pemodelan adalah suatu bentuk penyederhanaan dari sebuah elemen ataupun komponen yang sangat kompleks untuk memudahkan pemahaman informasi yang dibutuhkan. Nah, terkait dengan teknologi berbasis objek, kita akan membentuk sebuah pemodelan sistem yang berorientasi kepada objek. Nah, pada saat seorang lahir di dunia, kita sudah berinteraksi dengan model atau dengan objek gitu ya. Misalnya kita mengetahui adanya radio atau misalnya ambulans atau ada hewan atau kita lihat orang tua kita berkarir. Nah, itu direpresentasikan menjadi sebuah objek. Nah, di mana objek-objek ini tadi itu memiliki apa? Memiliki atribut. Contohnya misalnya ada sebuah sepeda. Sepeda itu memiliki atribut apa? Contohnya memiliki atribut terkait dia punya pedal, punya jeruji ya, punya rem dan lain sebagainya. Selanjutnya memiliki nilai dari atribut itu. Contohnya apa? Sepeda itu bisa apa? Diatur speed-nya, itu nilai dari atribut. Terus misalnya dia bisa dilakukan rem misalnya, gitu ya. Terus memiliki behavior atau tingkah laku. Nah, behavior ini adalah nilai yang memberikan pesan. Ya. Nah, pada tahap ini seorang anak akan berusaha untuk memprediksi atau memanipulasi lingkungannya. Jadi maksudnya seperti ini. Berkaitan dengan sebuah sistem, jadi kalau ada suatu masalah gitu ya, kita ingin membuat aplikasi untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Nah, kita ingin menggunakan modelnya adalah berorientasi objek, gitu ya. Jadi sebelumnya saya jelaskan bahwa pemrograman di dalam dunia IT ada dua model paradigma pemrograman, prosedural dan non prosedural. Yang prosedural, teman-teman akan pelajari pada ALPRO, algoritma dan pemrograman. Bahasa yang biasa digunakan C atau C++ atau Fortran. Kalau yang berorientasi objek, itu bahasa pemrograman yang digunakan bisa Java, misalnya seperti itu. Nah, yang kita bahas pada teknologi berbasis objek adalah kita ingin membangun sebuah aplikasi yang dia berorientasi pada objek, berarti yang kita gunakan adalah tadi bahasa Java. Nah, di mana dalam berorientasi objek tadi, dalam konsep orientasi objek tadi, ada yang disebut dengan atribut, ada nilai atribut, ada tingkah laku atau behavior tadi. Nah, dalam secara umum, ya, pandangan secara umum bahwa pemodelan sistem itu bisa terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah pemodelan berdasarkan skenario. Selanjutnya adalah pemodelan berdasarkan aliran atau berorientasi pada aliran. Yang kedua adalah pemodelan berdasarkan kelas ya, bukan pemrograman tetapi pemodelan berdasarkan kelas. Selanjutnya adalah pemodelan berdasarkan perilaku atau behavior modeling. Nah, kita bahas satu persatu ya. Pemodelan berdasarkan skenario. Maksudnya bagaimana? Yaitu kita melakukan pemodelan sistem yang dilakukan dari sudut pandang pengguna. Nah,
Pemodelan ini menggunakan teknik yang disebut dengan UML atau Modified Modeling Language. Nah, apa saja yang ada di Modified Modeling Language? Yang pertama ada yang disebut dengan use case diagram. Selanjutnya ada class diagram, ada object diagram, ada komponen diagram, ada deploy diagram, ada activity diagram, ada state diagram, ada collaboration diagram, selanjutnya ada sequence diagram. Nah, yang mana nanti yang akan kita pelajari dalam UML ini, nanti kita jelaskan pada model selanjutnya. Selanjutnya adalah model berdasarkan aliran. Nah, pada tahap ini yaitu pemodelan mendefinisikan bagaimana objek-objek data tadi ditransformasikan sebagai fungsi prosesnya. Nah, biasanya pemodelan ini dilakukan dengan cara yaitu dengan metode data flow diagram. Nah, data flow diagram atau yang biasa disebut dengan DFD yaitu merepresentasikan grafis sebuah sistem aplikasi yang berorientasi kepada proses ya. Kalau yang UML tadi dia berdasarkan pada sudut pandang pengguna. Kalau data flow diagram dia berdasarkan aliran atau proses datanya. Nah, apa saja komponen yang ada dalam DFD? Komponennya itu adalah ada proses, ada alir data, ada data store, dan ada entitas. Contohnya seperti ini. Ini adalah disebut dengan DFD. Ya, contohnya ada, kalau ada tanda panah seperti ini, itu disebut sebagai alir datanya. Nah, tadi ada proses, ada alir data, ada data store, dan ada entitas. Entitasnya itu yang mana? Yang tambah data pegawai baru gitu ya, ada buat laporan. Nah, kalau yang ada tanda 2 ini disebut dengan store atau penyimpanan ya, data store. Nah, selanjutnya kalau pemodelan berbasis kelas, yaitu pemodelan ini mendefinisikan objek, atribut, dan juga relasi. Biasanya itu digunakan dengan teknik entitas relationship diagram atau entitas ya, entitas diagram. Nah, ini contohnya adalah ERD atau Entity Relationship Diagram, di mana ini akan digunakan untuk merancang sebuah database. Nanti mungkin teman-teman akan belajar pada mata kuliah database di semester berikutnya. Nah, di sini ada pasien, ada dokter, dokter itu ngapain, misalnya memeriksa pasien seperti itu. Nah, itu disebut dengan ERD. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan berbasis perilaku. Nah, pemodelan ini lebih mengarah pada perilaku sistem atau produk, menggambarkan bagaimana sistem atau perangkat lunak merespon jika ada event dari luar. Jadi ini secara garis besar adalah menggambarkan tentang perilaku dari sistem ataupun produk. Nah, kalau konsep perancangan berorientasi objek atau object oriented itu adalah analisis dan desain yang berorientasi kepada objek, yaitu cara baru dalam memikirkan suatu masalah menggunakan model yang dibuat menurut konsep di dunia nyata. Nah, dasar-dasarnya apa dalam pemrograman dalam orientasi objek ini, yaitu merupakan kombinasi antara struktur data dan perilaku dalam suatu entitas. Jadi intinya ketika ada suatu masalah, kita ingin menyelesaikan masalah itu dengan suatu program. Nah, masalah itu kita gambarkan dalam sebuah objek, gitu ya. Nah, pengertian dari berorientasi objek artinya bahwa kita melakukan atau mengorganisasi perangkat lunak sebagai kumpulan dari objek-objek tertentu yang memiliki struktur data dan juga perilaku. Seperti contohnya sudah saya jelaskan, kita membuat suatu sistem informasi misalnya. Sistem informasi akademik SIA ya, kalau teman-teman pernah mengakses SIA. Di SIA itu kalau Anda lihat di situ ada data siapa, ada data Anda sebagai siswa ya. Ada data dosennya, misalnya ngajarnya siapa yang mengajar begitu ya. Terus ada data terkait dengan SPP misalnya atau pembayaran. Nah, itu dibentuk sebagai objek-objek. Misalnya tadi ada objek mahasiswa, ada sebuah objek misalnya tadi mata kuliah gitu ya. Terus SPP itu disebut sebagai sebuah objek. Nah, kalau karakteristik dari orientasi objek itu nanti ada yang disebut dengan enkapsulasi, ada inheritance, ada polimorfisme.
Jadi begini, dalam teknologi berbasis objek, yang kita akan pelajari lebih kepada membuat pemodelan sistem itu berdasarkan pada skenario, yaitu UML. Kalau yang lain, aliran berorientasi aliran, kelas ataupun perilaku akan dipelajari pada mata kuliah yang lain. Tetapi untuk teknologi berbasis objek, kita akan berfokus kepada pemodelan berdasarkan skenario. Nah, untuk mengetahui terkait dengan teknologi berbasis objek, kita harus tahu dulu konsep dasar dari objek itu sendiri, gitu ya. Nah, jadi dalam orientasi teknologi berbasis orientasi objek itu atau berbasis objek itu ada beberapa istilah yang sangat erat. Ya, ada enkapsulasi, ada inheritance, dan ada polimorfisme. Nah, apa sebenarnya definisinya? Ya, jadi kalau enkapsulasi artinya tadi, misalkan ada objek gitu ya. Contohnya apa tadi ya? Sepeda ya. Sepeda itu sebagai objek, kita anggap dia sebagai objek. Kalau dienkapsulasi berarti artinya adalah merupakan dasar untuk membatasi ruang lingkup program. Data ataupun prosedur atau fungsi akan dikemas bersama-sama dalam suatu objek, ya, sehingga prosedur atau fungsi lain dari luar itu tidak dapat diakses. Intinya konsep dari enkapsulasi itu menjaga si objek ini yang kita sudah buat tadi yang bernama sepeda misalnya itu tidak bisa bebas digunakan oleh kelas yang lainnya atau misalnya program yang lainnya lah seperti itu contohnya. Misalkan ada informasi atau properties atau terkait dengan rekening di bank gitu ya. Misalnya nomor rekening, nama pemilik, alamat gitu tidak boleh diakses oleh sembarang orang ya. Hanya boleh diakses oleh pegawai bank itu sendiri dan pemilik si tabungan tersebut gitu. Ya, seperti itu contohnya. Nah, perilaku ataupun yang berkaitan dengan si rekening tadi, misalnya objek rekening tadi, berarti apa? Di dalam Anda memiliki buku tabungan, Anda bisa ngapain? Bisa membuka tabungan, bisa menutup tabungan itu kalau misalnya sudah tidak dibutuhkan, atau bisa menarik uang dari tabungan itu, atau bisa menyimpan, atau bisa mengubah nama pemiliknya, atau mengubah nama alamat. Nah, kita bungkus informasi tadi terkait dengan objek rekening tadi, di mana hanya mungkin boleh diakses oleh si pemilik bank atau si pegawai bank, atau mungkin hanya boleh diakses oleh Anda sendiri. Nah, itu disebut dengan enkapsulasi. Nah, kalau pewarisan, contohnya adalah hewan gitu ya, mamalia. Mamalia itu kan memiliki sifat yang umum dimiliki oleh hewan-hewan mamalia. Misalnya apa? Dia menyusui gitu ya. Terus juga melahirkan gitu ya. Contohnya kalau hewan mamalia apa misalnya? Kalau hewan ya, misalnya kucing, anjing gitu ya. Terus ikan hiu itu disebut dengan mamalia. Nah, inheritance atau pewarisan adalah teknik yang menyatakan bahwa anak dari objek itu akan diwariskan atau akan mewariskan data atau atribut atau metode dari induknya langsung. Contohnya adalah tadi ya, atribut atau metode itu dari objek induknya tadi akan diturunkan ke anak objek. Nah, contohnya tadi misalnya ada objek namanya mamalia gitu ya. Mamalia memiliki turunan atau mewariskan sifat dari mamalia itu apa misalnya, yaitu tadi menyusui dan lain sebagainya. Nah, itu hanya ada di mana? Ya hanya ada di hewan-hewan yang menyusui, contohnya kucing, misalnya menyusui ataupun melahirkan gitu ya, melahirkan lebih tepatnya ya kucing ataupun anjing misalnya seperti itu. Itu adalah pewarisan contohnya. Nah, kalau polimorfisme itu adalah konsep yang menyatakan bahwa suatu yang sama dapat mempunyai bentuk ataupun perilaku yang berbeda. Nah, contohnya tadi misalnya ada bahwa operasi yang sama mungkin memiliki perilaku yang berbeda. Contohnya saya punya sebuah objek namanya sepeda gitu ya. Nah,
sepeda itu kan bisa banyak jenisnya. Contohnya ada sepeda gunung, ada sepeda buat anak-anak gitu ya, ada sepeda santai misalnya. Nah, itu kita bisa mengambil konsep dari kelas tadi sepeda namanya. Kalau khusus sepeda gunung, ya tidak mungkin sama dengan sepeda anak. Dia punya ciri khas sendiri misalnya, atau perilaku yang berbeda. Di mana di sepeda gunung itu hanya atau dia memiliki apa ya? Kalau di sepeda gunung itu ada pengaturan sendiri ya untuk pasti ada spesifikasinya seperti itu. Beda dengan sepeda anak. Sepeda anak tidak perlu misalnya gigi-gigi gitu ya, tidak perlu ada giginya gitu. Ataupun misalnya sepeda santai yang tidak buat di gunung ya pasti spesifikasinya juga berbeda. Nah itu contohnya. Jadi intinya di polimorfisme ini adalah kita memberikan bisa memiliki bentuk atau perilaku yang berbeda dari kelas yang anaknya kelas tadi, atau kelas yang berbeda juga bisa sama. Nah, itu tadi perkenalan tentang inheritance, enkapsulasi, dan polimorfisme. Ini penting untuk Anda tahu gitu ya, meskipun baru sekedar definisi. Nanti karena kita yang akan kita bahas lebih masuk kepada UML tadi ya, perancangan dari pemodelan berdasarkan skenario. Nah, seperti ini. Ya. Itu terkait dengan perancangan berbasis skenario atau UML. Nanti saya akan menjelaskan lebih jauh lagi terkait dari konsep UML ini ya, di mana di dalam konsep UML ini ada hal-hal yang perlu kita sama-sama pelajari gitu. Konsep dari UML ini adalah kita melakukan analisis yang berorientasi kepada objek itu sendiri tadi. Sudah saya jelaskan tadi konsep objek itu apa. Nah, kelas merupakan satu atau lebih objek dengan atribut dengan persamaan atribut atau metode. Sedangkan kelas dan objek adalah kelas dengan satu atau lebih objek di dalamnya. Nah, jadi kalau dalam pemrograman berorientasi objek atau kita membangun teknologi berbasis objek ya, pada mata kuliah teknologi berbasis objek ini kita akan belajar pada tahap perancangan ya, belum pada implementasi. Perancangannya tadi, bagaimana membangun sebuah teknologi yang berbasis objek. Kita harus tahu dulu definisinya objek. Objek itu terdiri dari apa-apa seperti itu. Nah, ada yang disebut dengan nama kelas. Nama kelas adalah kata benda tunggal atau yang kata sifat atau kata benda. Nama dari kelas objek, kelas dan objek harus dapat menjelaskan objek tunggal dari suatu kelas. Contohnya, nama kelas itu misalnya tadi nama kelasnya adalah sepeda, gitu ya. Atributnya ada, metodenya ada. Nah, kalau nama kelas dan objek juga memiliki nama, memiliki atribut dan juga metode, gitu. Nah, jadi ini disebut dengan kelas, yang sebelahnya ini disebut kelas dengan objek. Nah, ada atribut. Apa itu atribut? Atribut itu menggambarkan data yang dapat memberikan informasi mengenai kelas atau objek di mana atribut itu berada. Ya, contohnya ya, ada nama kelas, namanya adalah dokumen gitu ya. Nah, atributnya apa? Di dalamnya ada apa? Ada nomor, ada judul, ada sumber, ada tanggal, misalnya contohnya seperti itu. Nah, kalau metode itu berarti yang tadi kaitannya dengan metode itu disebut sebagai service atau operator, yaitu prosedur atau fungsi seperti yang terdapat dalam Pascal umumnya. Jadi begini, dalam pemrograman ada yang disebut dengan metode. Mungkin Anda akan pelajari pada saat Alpro ya, ada yang disebut dengan metode dengan nilai balik dan tanpa nilai balik ya. Nah, di sini pada metode ini kita bisa menggunakan apakah dia dengan nilai balik atau tanpa nilai balik. Nah, itu disebut dengan metode. Nah, metode itu dipergunakan untuk apa? Mengakses terhadap data yang terdapat dalam objek tersebut. Nah, selanjutnya ada message ya.
ada pesan. Jadi ini ada disebut dengan metode. Nanti kita di sini ada tulisannya di bawah. Jadi gini, kalau kita ingin menggambar sebuah UML, bentuknya begini, ada nama kelas, ada atribut, ada metode, gitu ya, ada metode. Nah, nama kelasnya tadi misalnya apa? Contohnya adalah paling atas ya, itu disebut dengan dokumen misalnya ya. Dokumen. Atributnya apa? Ada nomor, ada judul, ada sumber, ada tanggal. Nah, metodenya apa? Metodenya itu pada baris yang ketiga nih ya. Metode yang bisa dihasilkan dari dokumen itu misalnya dokumen tadi ya, rekening misalnya ya. Bisa tampil saldo rekening misalnya, atau bisa tampil nama pemilik rekening misalnya. Contohnya seperti itu yang disebut dengan metode gitu ya. Kalau message itu adalah cara untuk berhubungan antara satu objek dengan objek yang lain. Nah, pesan ini dikirim dari suatu objek ke objek tertentu, dapat digambarkan dengan anak panah. Nah, seperti ini contohnya. Misalnya ada nama kelas dan objek menjadi satu, menghubungkan dengan kelas dan objek yang lainnya. Itu disebut dengan message ya. Nah, UML itu apa sih? UML itu adalah seperangkat diagram dan notasi standar untuk memodelkan sistem-sistem yang khusus pada berbasis objek atau berorientasi dengan objek dan menjelaskan secara sistematis yang mendasari bagaimana arti dari setiap diagram ataupun simbol. Nah, UML ini dapat digunakan untuk memodelkan jenis sistem, contoh sistem perangkat lunak ya, sistem perangkat keras dan organisasi di dunia nyata. Nah, terkait dengan UML, ya ini sejarah singkatnya ya UML. Jadi UML itu dimulai pada tahun 1994, dipelopori oleh Bosch itu ya. Terus di 2004 UML merilis versi 2.1 dan saat ini masih dalam pengembangan. Nah, standar dari UML seperti ini. Nah, beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan dalam perancangan UML misalnya Argo UML gitu ya, ada Star UML, ini juga free gitu ya. Yang lainnya itu adalah berbasis berbayar ya. Jadi nanti kita akan mencoba untuk menginstal salah satu saja yang gratis. Ya, sedikit saja saya gambarkan tentang apa saja yang akan ada kita pelajari dalam UML ini, ya, yaitu ada use case diagram, ada sequence diagram, ada collaborative diagram, ada state diagram, ada activity diagram, ada class diagram, ada object diagram dan komponen dan juga deploy diagram. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari pada teknologi berbasis objek. Jadi intinya pada mata kuliah ini kita akan mempelajari terkait bagaimana merancang sebuah sistem yang dia berbasis kepada objek gitu. Tadi kita sudah menjelaskan, tadi sudah saya jelaskan terkait definisi dari objek, di mana tadi objek itu ada atribut dan lain sebagainya. Nanti pada video selanjutnya saya akan menjelaskan lagi terkait dengan UML. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan teman-teman bisa mengetahui ataupun sedikit punya wawasan baru misalnya gitu ya. Untuk lebih lanjut bisa sharing, nanti kita bisa sharing, bisa juga Anda mencari tahu sendiri, nanti kita diskusi pada saat pertemuan online ya. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa kembali.